Gua kasih nih musik lover. TWS budget keren. Tozo Agile Solo sama Tozo Agile Nova. Langsung aja kita bahas. Harganya musik lover keduanya itu di kisaran 100.000 atau mungkin 200.000 kecil. Nah, kita akan mulai dari fitur-fitur yang solo dulu. Crystal Clear Calls. Nih, mic-nya katanya jernih banget, dapat nangkap suara dengan lebih maksimal dan ngurangin bising di area sekitar alias ada noise reduction-nya. Daya tahan baterainya bisa sampai 7 jam buat buds-nya dan 23 jam sama charging case-nya. Bobotnya ringan dan minimalis. Kalau kita pakai, nyaman di kuping kita. Ini juga udah support Tozo app. Jadi kita bisa atur equalizer sesuai dengan selera kita. Sudah support IPX4, jadi tahan keringat, debu, dan percikan air. Bluetooth-nya musik lover sudah 5.3. Dan yang menarik, ini udah easy pairing. Untuk paket penjualnya seperti ini. Nah, untuk fiturnya nih, untuk budget kisaran 100 ribuan, ini lumayan loh musik lover. Karena itu gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Tozo Agile Solo ini punya beberapa warna. Nah, yang gue dapat itu yang ungu dan yang hitam. Dengan finishing doff. Nah, yang Solo itu TWS yang bentuknya seperti snail atau keong. Jadi nggak ada tangkainya ya. Untuk case-nya sendiri itu cukup compact. Mudah digenggam, bentuknya lonjong, dari bahan plastik ABS. Gue cukup suka dengan bahannya. Kalau kita pegang masih cukup kerasa premium lah. Finishingnya juga rapi musik lover. Di bagian atas case-nya itu ada logo Tozo. Di bagian depan ada indikator lampu dan bagian belakang ada charging USB-C. Desainnya secara overall itu minimalis, nggak ada yang macam-macamnya lah. Untuk cara buka case-nya seperti ini. Bagian sebelah dalam ada informasi tentang kelistrikannya. Ada marking L atau R dan tentu saja ada buds-nya. Nah, buds-nya itu seperti tadi gue bilang, itu bentuknya kayak snail, keong, kecil, compact. Nih, gue bandingin dengan baterai A3 yang baterai kecil ya. Untuk bagian faceplate-nya, ini merupakan bagian navigasinya dengan cara di touch. Di situ juga ada logo Tozo-nya dan ada indikator lampu. Bagian sebelah dalam ada marking L atau R dan ada koper buat charging-nya. Nah, fan atau ventilasinya ada di dekat nozzle-nya. Nozzle-nya sendiri itu bentuknya pendek, bor gede, kemudian filternya itu bentuk mesh atau jaring. Ear tips-nya bahan silikon kerasa lembut. Untuk desainnya ini kerasa minimalis, sederhana, tapi build-nya gue rasa cukup baik loh. Nah, karena itu gue kasih poin 7,5 untuk desain dan build quality-nya. Sekarang kita coba cek masalah koneksi. Pairing awal karena ini udah Bluetooth 5.3, jadi mudah banget musik lover. Terus kalau kita mau pindah ke device lain, itu juga gampang. Untuk latensinya sendiri, kalau gue pakai dengerin lagu, pasti aman, udah pasti kan. Kalau nonton film, ini juga oke. Jadi nggak ada problem sama sekali. Main game ringan juga masih oke kok. Overall untuk koneksinya gue kasih poin 7,5. Sekarang kita bahas masalah fittingnya. Nah, gue selalu suka nih dengan yang bentuknya snail atau yang keong. Karena buat gue nih di kuping gue itu selalu kerasa snug, kerasa bagus isolationnya, ceilingnya oke, dan stabil di kuping gue. Dan Tozo Solo ini ternyata juga kayak gitu. Snug, ceilingnya bagus, isolation bagus, semua oke banget di kuping gue. Karena itu gue kasih poin 8,5. Sekarang kita coba cek sampling suara dari mic-nya. Musik lover bisa dengerin? Musik lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Tozo Agile Solo. Ini adalah rekaman mic dari TWS Tozo Agile Solo. Menurut gua untuk mic-nya ini cukup baik kok. Arahnya memang lebih cenderung ke mid-centric. Jadi fokusnya ke vokalnya. Cukup stabil, cukup clear dan jelas. Dan cukup natural suaranya. Sedangkan noise reduction-nya menurut gua ini cukup baik. Overall untuk kualitas mic-nya gua kasih poin 7. Sekarang kita bahas sound quality-nya musik lover. Arah suaranya di kuping gue ini V-shape. Jadi ngejar target Harman lah. Jadi aman banget. Bassnya deep, gede, tebal, berbody, impact-nya punchy, dan kerasa cepat dan gesit. Untuk budget 100 ribuan, gue cukup kaget loh dengan kualitas bassnya. Ini masih bisa gue bilang bass yang berkualitas. Untuk mid-nya musik lover, arahnya memang agak mundur, tapi bukan yang mundur banget. Karena gue rasakan ya, ini mid-nya cukup apa ya, cukup di tengah lah. Jadi kalau kita dengerin vokal, salah satu yang stand out di TWS ini. Jadi vokalnya itu kerasa clear, jelas, cukup intimate sih menurut gua. Nah untuk solo, rasanya bagian ini, bagian vokalnya itu lebih baik dibanding yang Nova. Untuk treble-nya, yang solo itu kerasa open, airy, extend, nggak ada rasa mendem sama sekali. Buat tuning suaranya, gua rasa yang solo ini termasuk yang all-rounder. Jadi akan cocok di semua genre. Mau diajak cepet,
Kayak metalan masih dapet. Diajak laid back, santai, kayak vokal-vokal jazz masih oke. Lagu-lagu audiophile dapet musik lover. Jadi all rounder lah ini. Untuk teknis suaranya gue rasa ini termasuk yang bagus juga. Detail, clarity, resolusinya bagus, separasinya juga bagus. Overall untuk solo, sound quality-nya gue kasih poin 8. Sekarang kita coba bahas yang Agile Nova. Yang Nova punya fitur-fitur seperti ini musik lover. Drivernya menggunakan driver ukuran 10 mm. Terus ada OriGX teknologi yang ngasilin suara yang jernih dan berkualitas. Sudah support Tozo apps, jadi bisa ngatur equalizer sesuai dengan selera kita. Mic-nya juga bagus, jadi crystal clear mic dan ada juga noise reduction-nya. Baterainya untuk buds-nya ini mirip sama yang solo dan 23 jam untuk charging case-nya. Sudah support IPX4 juga, tahan keringat, debu, dan percikan air. High quality sound, memberikan suara yang sangat baik untuk musik maupun nonton film. Dan Bluetooth-nya sudah pakai 5.3. Untuk paket penjualannya seperti ini. Buat fiturnya, gue rasa ini mirip dengan yang solo. Jadi gue kasih poin yang sama, 7,5 untuk yang Nova. Kita bahas desain sama build quality-nya sekarang. Yang Nova itu bentuknya TWS dengan tangkai. Case-nya agak lebih besar kalau dibandingkan dengan solo. Desainnya agak bentuk kotak, tapi dengan sudut yang halus atau membulat. Walaupun lebih besar daripada yang solo, tapi menurut gue ini masih cukup compact kok. Digenggam juga mudah seperti ini. Bahannya dari plastik ABS, mirip dengan solo. Dan walaupun ini juga sama TWS budget, yang kisaran ya 200.000 kecil ya, tapi kerasa bahannya juga cukup bagus dan premium. Finishingnya juga rapi loh. Bagian tutup atas ini agak transparan, jadi kita bisa lihat bagian dalamnya. Kemudian yang sedikit bawahannya itu finishingnya doff dan solid. Di bagian depan tutupnya ada logo Tozo. Kemudian di situ juga ada indikator lampu. Sedangkan untuk bagian bawah ada USB-C charging dan informasi kelistrikannya. Untuk cara buka case-nya itu seperti ini. Di bagian dalam ada marking L atau R dan ada buds-nya tentu saja. Nah musik lover, desain buds-nya itu yang ada tangkainya. Bagian tangkainya itu ada logo Tozo, ada indikator lampu, dan bagian ini juga merupakan bagian dari navigasinya dengan cara di touch. Bagian selnya berbentuk seperti biji melinjo. Ada fan atau ventilizer atau lubang udaranya. Nozzle bentuk lonjong, agak pendek, dengan filter mesh atau jaring. Ear tipsnya bahan silikon, kerasa lembut. Untuk build-nya, gue masih rasa ini mirip dengan yang solo. Jadi kerasa solid dan gue rasa masih cukup bagus untuk budgetnya. Tapi yang Nova yang gue rasakan desainnya memang sedikit lebih istimewa. Apalagi ada bagian transparan di bagian tutup case-nya. Itu bikin TWS ini lebih menarik. Karena itu, yang Nova gue kasih poin 8,5. Sekarang kita bahas masalah koneksinya. Overall menurut gue, karena sama-sama Bluetooth 5.3, jadi koneksinya sama-sama aja sih. Pairingnya termasuk cepat, begitu kita keluarin dari case, langsung bisa kedeteksi dan bisa langsung kita pairing dari HP kita. Mau kita ganti ke device lain juga, gampang, mudah, dan cepat. Sedangkan untuk latensinya, masih mirip dengan yang solo. Jadi dengerin lagu aman, sudah pasti. Nonton film, game yang ringan juga masih cukup aman. Overall buat koneksi gue kasih poin 7,5. Kita cek fittingnya. Nah, kalau gue pribadi, untuk fittingnya yang Nova ini, karena memang bentuknya kan yang ada tangkainya, gue itu selalu lebih cocok sama yang bentuk snail. Itu biasanya lebih kedap di gue. Tapi, untuk yang Nova ini, yang bentuknya ada tangkainya, ternyata juga masih oke. Ceilingnya bagus, isolationnya bagus, snug, dan termasuk stabil. Gue kasih poin 8 untuk fittingnya. Sekarang kita coba sampel dari kualitas mic-nya. Musik lover bisa dengerin. Musik lover, ini adalah rekaman mic dari TWS Tozo Agile Nova. Ini adalah rekaman mic dari TWS Tozo Agile Nova. Untuk yang Nova, karena ada tangkainya, jadi gue rasa memang kualitas mic-nya sedikit lebih baik. Terutama yang gue notice itu di bagian powernya. Kerasa lebih gede loh powernya di Nova. Tuning suaranya juga masih agak mirip dengan yang solo. Masih mid-centric, cukup stabil, clear, dan cukup jelas. Untuk noise reduction-nya juga cukup bagus, jadi bisa ngurangin suara-suara ambience dari luar. Buat mic-nya, gue kasih poin 7,5 untuk Nova. Nah, sekarang kita bahas sound quality-nya musik lover. Kalau yang Nova yang gue notice, memang sama-sama V-shape ya, agak ke arah target Harman. Tapi yang Nova ini bassnya gede musik lover. Ini gue rasa bass head bakalan cocok banget. Kerasa deep, tebel, berbody, gede, masih cukup gesit loh. Impactnya juga bagus, punchy. Cuman memang karena agak gede, jadi dia sedikit agak masuk ke bagian mid-nya. Tapi nggak terlalu ganggu kok. Sedangkan mid-nya sendiri memang agak mundur, terutama karena bassnya memang agak lebih gede kan. Masih cukup clear dan jelas kok. Sedangkan treble-nya kerasa open, airy,
ya, tapi ini sedikit lebih smooth atau sedikit lebih halus dibanding yang solo. Buat tuning suaranya, ini bakalan cocok sama berbagai genre alias all-rounder. Apalagi pasti istimewa banget untuk lagu-lagu modern atau lagu-lagu yang sekarang. EDM, hip hop, pop, R&B itu lebih cocok karena impact bassnya memang lebih gede. Sedangkan untuk teknik suaranya ini juga termasuk bagus. Detail, clarity, resolusi masih bagus. Separasi juga bagus. Overall nih, kualitas suaranya untuk yang Nova gua rasa mirip sama yang solo. Kalau yang solo mungkin arahnya lebih ke mid, tapi kalau yang Nova memang arahnya lebih ke bass. Tapi semuanya punya punya kualitas yang cukup sama lah, seimbang. Jadi untuk Nova gue juga kasih poin 8. Music Lover, Tozo Agile Solo dan Tozo Agile Nova ini sudah bisa pre-order dari tanggal 3 sampai 8 September. Kemudian sudah ready di marketplace tanggal 9 September. Untuk new launchingnya, yang solo itu harganya jadi cuma 169.000. Sedangkan yang Nova jadi 189.000. Plus akan ada hadiah langsung saat pembeliannya. Jadi ini kayak buy one get one. Ini akan dapat free holder sampai tanggal 9 September. Pendapat akhir gue tentang TWS ini Music Lover. TWS Tozo Agile Solo dan Tozo Agile Nova. Dua TWS ini menurut gue bisa jadi pintu masuk buat music lover yang mau coba TWS. Jadi untuk yang mencari TWS yang budget dan mungkin new entry untuk TWS, rasanya ini sangat bisa direkomendasi. Punya desain yang bagus, build yang bagus, fittingnya juga enak, dan tentu saja suaranya juga yang istimewa. Untuk suaranya, kalau music lover suka yang vokal, bisa pertimbangkan yang solo. Sedangkan untuk music lover yang suka bass alias bass head, gue pribadi rekomendasi yang Nova. Tapi kan itu semua pendapat gue music lover. Bagusnya music lover, cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan selalu music lover percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!